Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Eksplorasi Sejarah. Gaius Julius Caesar Octavianus, atau yang lebih kita kenal dengan nama Kaisar Augustus, adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah peradaban Romawi kuno. Ia merupakan kaisar pertama Kekaisaran Romawi yang membawa perubahan besar bagi bangsa Romawi, mengubah sebuah republik menjadi kekaisaran. Ia adalah orang yang membuat Kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran yang kita kenal sampai saat ini. Bahkan namanya pun diabadikan di dalam kalender kita. Perjalanannya menjadi kaisar pertama Romawi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus ia lewati, baik itu politik hingga peperangan yang epik. Saya ingin membahas tentang Kaisar Augustus dan menelusuri perjalanan hidupnya di video ini. Namanya saat dilahirkan adalah Gaius Octavius. Lahir di kota Roma pada tanggal 23 September 63 sebelum Masehi. Lahir dari pasangan Octavius dan Atia, ia adalah anak kedua dari pasangan ini, memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Octavia. Keluarga mereka adalah keluarga bangsawan ternama dari Republik Romawi. Ibunya sendiri, Atia, adalah keponakannya Julius Caesar. Octavius lahir di periode di mana Republik Romawi berada pada masa-masa krisis. Pada usianya yang baru memasuki 4 tahun, ayahnya Octavius meninggal dan ibunya Atia menikah lagi dengan seorang yang bernama Lucius Marcius Philippus, yang sayangnya sangat absen di masa kecil Octavius. Oleh karena itu, sebagian besar masa kecilnya ia dirawat dan dididik oleh neneknya Julia, saudara perempuan Julius Caesar. Tragedi kembali menghampirinya ketika Julia meninggal saat Octavius baru berusia 19 tahun. Pada saat inilah ayah tirinya mulai merawatnya dengan baik. Octavius terkenal dengan badan yang lemah dan sering sakit-sakitan. Ia juga sangat dekat dengan ibunya yang merawatnya dengan sangat ketat, membuat orang-orang Romawi pada masa itu sering mengejeknya, sering dipanggil anak mami lah intinya. Meskipun begitu, Octavius merupakan anak yang cerdas dan karismatik, pandai dalam berpidato dan berorasi, yang menarik banyak perhatian dari orang-orang terkenal. Ia juga menjalin hubungan pertemanan yang erat dengan Marcus Vespasianus Agrippa, seseorang yang nantinya akan menjadi teman setia dan tangan kanannya Octavius, sekaligus jenderal terbesarnya saat ia menjadi kaisar nanti. Tapi untuk saat ini mereka hanyalah anak pawang yang belajar bersama dan tumbuh besar bersama. Di saat usianya memasuki 16 tahun, Octavius diangkat menjadi anggota College of Pontiff. Pada dasarnya mereka ini seperti menteri keagamaan bagi orang-orang Romawi, posisi yang cukup cemerlang yang menandai talenta Octavius. Peristiwa yang akan membuatnya menjadi orang terkuat di Republik Romawi adalah perang saudara yang dimulai oleh paman buyutnya Julius Caesar. Pada tahun 49 sebelum Masehi, seorang jenderal ternama Romawi bernama Pompei yang berpihak dengan Senat ingin membuat Julius Caesar turun pangkat dari posisinya sebagai gubernur provinsi Gallia, yang kita kenal dengan Prancis di waktu ini. Senat menganggap bahwa Julius Caesar memiliki kekuatan yang terlalu besar dan ingin membuat Caesar turun dari jabatannya yang tidak diterima olehnya, memulai perang saudara. Octavius sebenarnya ingin bergabung dengan Kaisar, tapi ibunya melarangnya untuk pergi. Di tahun 46 sebelum Masehi, ibunya akhirnya mengizinkan Octavius untuk bergabung dengan paman buyutnya yang pada saat itu berada di Hispania. Tapi sayangnya, Octavius jatuh sakit dan harus terbaring di tempat tidur. Tapi Octavius tidak mau menyerah. Ia memaksa dirinya yang sakit parah itu untuk pergi ke Hispania. Sialnya lagi, kapalnya karam, tapi dengan keinginan yang teguh, ia berhasil selamat ke daratan. Namun saat ia sampai ke medan perang,
peperangan sendiri telah dimenangkan oleh Julius Caesar. Bukannya kecewa, Julius Caesar malah sangat terkagum-kagum oleh semangat dan pantang mundurnya Octavius, yang nantinya akan membuat Octavius sebagai ahli warisnya. Perang saudara ini nantinya akan dimenangkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Ia membuat Senat mengangkatnya sebagai diktator seumur hidup yang sangat membuat marah banyak anggota Senat. Di periode ini pula Kaisar memberikan posisi yang tinggi di pemerintahan kepada Octavius, mungkin untuk melatih keterampilan berpolitik Octavius, yang terbukti brilian karena Octavius adalah orang yang sangat berbakat dan alami dalam hal politik. Julius Caesar sendiri mulai berperilaku bagai raja-raja Romawi kuno karena posisinya sebagai diktator, hal yang sangat dibenci oleh anggota Senat. Meskipun begitu, Julius Caesar sangat dicintai oleh rakyat biasa Romawi karena ia sering memberikan sumbangan dan bantuan yang sangat besar kepada mereka. Takut karena melihat hal ini, anggota-anggota Senat memutuskan untuk membunuh Kaisar. Pada tanggal 14 Maret 44 sebelum Masehi, Octavius dan Agrippa sedang berada di Apollonia, negara Albania di saat ini, untuk melanjutkan pelatihan militer mereka. Sedangkan di kota Roma, saat sedang melakukan sesi rapat, anggota Senat membunuh Julius Caesar dengan menusuknya menggunakan banyak pisau tajam. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan Ides of March. Meskipun begitu, salah satu sekutu paling dekatnya Kaisar, Marcus Antonius, berhasil melarikan diri dari kota Roma, menganggap kalau ia yang selanjutnya akan dibunuh. Octavius sendiri, meskipun dinasihati untuk pergi berlindung di Macedonia di mana terdapat tentara-tentara yang loyal terhadap Kaisar, ia memutuskan untuk pergi ke Roma untuk memeriksa keadaan. Para pembunuh Julius Caesar sendiri mengurung diri mereka di Bukit Capitolino, takut karena masyarakat awam kota Roma melakukan kerusuhan karena tindakan mereka, membunuh pemimpin yang sebenarnya sangat populer di mata masyarakat. Antonius yang kini menjadi konsul tunggal akibat terbunuhnya Julius Caesar, memutuskan untuk kembali ke kota Roma dan menertibkan kota itu dengan pasukannya. Setelah kota Roma menjadi tenang, salah satu hal pertama yang dilakukan Antonius adalah membaca surat warisan yang ditinggalkan oleh Julius Caesar. Karena Julius Caesar tidak memiliki anak dari istri resminya, Marcus Antonius menganggap kalau dirinya lah yang akan menerima warisan Caesar. Betapa kagetnya dia saat ia membacakan warisan itu, karena yang tertulis di dalam warisan adalah Gaius Julius Caesar mengadopsi Gaius Octavius sebagai anaknya dan akan menerima sebagian besar harta milik Caesar. Saat Octavius tiba di Italia, ia mendengar kabar itu dan dengan sigap menuju Roma untuk memperkuat dan mencegah agar warisannya tidak akan direbut oleh orang lain. Pada saat inilah Octavius berganti nama dari Gaius Octavius menjadi Gaius Julius Caesar Octavianus. Di detik ini pula nama panggilannya juga akan berganti dari Octavius menjadi Octavian. Peristiwa ini juga akan menandai awal dari persaingan dan rivalitas antara Kaisar Octavianus dan Marcus Antonius. Rivalitas yang nantinya akan menentukan nasib peradaban Romawi kuno. Meskipun pada awalnya Antonius memaafkan pembunuhnya Kaisar, tujuannya untuk memaafkan mereka hanya untuk meningkatkan posisinya sebagai pemimpin Roma di mata Senat. Keputusan ini sangat tidak populer di mata rakyat Roma. Octavian mengambil kesempatan ini untuk menyerang Antonius dengan mengatakan kepada masyarakat kalau Marcus Antonius telah berkhianat kepada mereka. Terpukul ke sudut, Antonius kemudian mengkhianati pembunuh Kaisar itu sendiri dengan mengadakan pemakaman untuk Kaisar, di mana ia melakukan pidato yang memicu amarah masyarakat yang ia alihkan kepada Senat, terutama pembunuhnya Julius Caesar, Brutus dan Cassius.
Maka terjadilah kerusuhan di mana banyak rumah-rumah milik anggota Senat yang menjadi bagian dari konspirasi untuk membunuh Kaisar dibakar oleh massa. Pemimpin dari konspirasi dan dalang utama dari pembunuhan Kaisar, Brutus dan Cassius, melarikan diri dari Roma. Dengan keluarnya pembunuh Kaisar dari kota Roma dan sebagian besar anggota Senat yang pernah menentang Julius Caesar, pemerintahan Romawi pun jatuh ke tangan faksi Kaisar yang beranggotakan Marcus Antonius, Octavian, dan Lepidus, salah satu sekutu dekat Kaisar. Antonius mulai melakukan manuver politik di mana ia menyogok berbagai politikus yang loyal kepada Kaisar untuk memihaknya daripada Octavian, beralasan bahwa Octavian terlalu muda untuk memimpin Roma. Ia bahkan menyogok Lepidus dengan mengangkatnya sebagai Pontifex Maximus, posisi tertinggi dalam keagamaan Romawi. Octavian sendiri, meskipun masih cenderung muda, yaitu 20 tahun, juga dengan sigap mulai mengumpulkan harta-harta yang ditinggalkan Kaisar untuk membujuk dan merayu veteran-veteran dari legiun atau tentaranya Kaisar. Tensi pun semakin meninggi antara kedua penerus Kaisar ini. Tapi pada akhirnya, setelah keduanya hampir memasuki pertempuran di Provinsi Gallia, pada tahun 43 sebelum Masehi, Antonius dan Octavian dan juga membawa Lepidus memutuskan untuk berunding. Perundingan mereka berlangsung selama 2 hari, di mana ketiganya memutuskan untuk beraliansi dan mendirikan sebuah faksi bernama Second Triumvirate atau Triumvir kedua, yang memukuskan tujuan mereka untuk menangkap pembunuhnya Kaisar, Cassius dan Brutus. Setelah mengumpulkan dana yang besar, pasukan Triumvir mendeklarasikan perang kepada Brutus dan Cassius yang menamai faksi mereka Liberatores. Saat Antonius dan Octavian saling berebut kekuasaan di Roma, Brutus dan Cassius berhasil merebut kekuasaan di sebagian besar wilayah timur Romawi. Jadi di tahun 43 sampai 42 sebelum Masehi, perang saudara kembali terjadi, yang untungnya hanya berlangsung secara singkat, di mana pasukan Liberatores berhasil dikalahkan pada pertempuran Filipi, membuat Brutus dan Cassius memutuskan untuk bunuh diri. Setelah berakhirnya perang saudara ini, Octavian dan Antonius memutuskan untuk membagi kekuasaan mereka menjadi 3 bagian. Octavian menguasai bagian barat dan Antonius di timur. Sisanya mereka berikan kepada Lepidus, yaitu di bagian Afrika Utara. Di saat inilah Marcus Antonius bertemu dan beraliansi dengan Cleopatra, Firaun Mesir, yang mungkin kalian sudah familiar dengan kisah mereka berdua. Di saat Antonius bersenang-senang dengan Cleopatra di Mesir, Octavian harus berhadapan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Lucius Antonius, yang merupakan adiknya Marcus Antonius. Sayangnya bagi Lucius, pemberontakannya disapu habis oleh Octavian, yang selalu didampingi oleh tangan kanannya Agrippa. Hal ini membuat marah Marcus Antonius dan membawa pasukannya untuk menyerang Octavian. Sayangnya bagi Antonius dan Octavian, pasukan mereka malah menolak untuk berperang satu sama lain, beralasan karena mereka sudah muak dengan perang saudara yang tak kunjung habisnya. Oleh karena itu, keduanya melakukan perundingan damai dengan menikahkan saudara perempuan Octavian, Octavia, kepada Marcus Antonius, yang kalian tahu sedang menjalin hubungan dengan Cleopatra. Setelah Antonius kembali ke Alexandria, ia menyusun rencana untuk melakukan invasi kepada Kekaisaran Parthia, yang bertujuan untuk membalas dendam atas kekalahan Romawi di pertempuran Karrhae di tahun 53 sebelum Masehi silam. Sementara itu, Octavian harus kembali menemui tantangan, yaitu berupa seorang yang bernama Sextus Pompeius, anak terakhir dari Jenderal Pompei, musuh besar Julius Caesar. Pompeius mengambil alih kekuasaan di Pulau Sisilia, yang kemudian memblokir semua jalur perdagangan dari laut, terutama bahan pangan, yang menyebabkan terjadinya krisis pangan di semenanjung Italia.
Antonius menawarkan bantuan kepada Octavian berupa 120 kapal perang dengan syarat Octavian harus memberikan 20.000 pasukan legiun yang akan digunakan Antonius untuk menginvasi Parthia. Tawaran yang diterima dengan senang hati oleh Octavian. Di tahun 36 sebelum Masehi, Octavian bersamaan dengan Lepidus menyerang Pompeius di Pulau Sisilia. Meskipun mendapatkan rintangan yang cukup besar, tangan kanan Octavian, Jenderal Agrippa, berhasil mengalahkan pasukan Pompeius pada pertempuran Naulokus. Lepidus sendiri ingin mengambil alih wilayah Sisilia dari tangan Octavian, memerintahkan Octavian untuk segera meninggalkan Sisilia atau ia akan diserang oleh pasukannya Lepidus. Ironisnya, pasukannya sendiri meninggalkan kubu Lepidus dan berpihak pada Octavian karena tergoda dengan imbalan yang lebih besar. Menyadari kesalahan fatalnya, Lepidus menyerah ke Octavian. Octavian sendiri mengeluarkan Lepidus dari triumvirat kedua, kemudian mengasingkan Lepidus dan mengambil alih daerah kekuasaan Lepidus sebagai miliknya sendiri. Disinilah Republik Romawi akan terbagi menjadi dua, Octavian di barat dan Antonius di timur. Masa damai yang singkat pun terjadi di Roma, di mana Octavian menjamin hak properti penduduk Roma untuk menjamin kedamaian dan stabilitas di daerahnya. Ia juga memberikan tanah dan lahan kepada pasukan veterannya yang membuatnya semakin populer di masa para tentara. Sementara itu, di timur, kampanye militernya Antonius melawan Parthia mengalami kekalahan besar, menodai prestasinya sebagai pemimpin. Tidak hanya itu, Antonius juga memulangkan istrinya, Octavia, saudarinya Octavian, karena ia sudah memiliki hubungan yang erat dengan Cleopatra. Octavian tentunya sangat marah besar, tapi ia dengan cerdas memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan propaganda, mengatakan bahwa Antonius telah mengkhianati bangsa Romawi dengan berpihak kepada kerajaan Mesir, menuduh Antonius ingin memberikan seluruh wilayah timur Romawi kepada Cleopatra. Rivalitas mereka akhirnya tiba pada masa terakhirnya, karena pada tahun 32 sebelum Masehi, dengan izin dari Senat, Octavian mendeklarasikan perang kepada Antonius. Pasukan Antonius dan Cleopatra mengalami kekalahan di pertempuran Actium, membuat mereka melarikan diri kembali ke Mesir yang dikejar oleh Octavian. Pada akhirnya, di tahun 30 sebelum Masehi, Octavian mengalahkan pasukan terakhir Antonius dan Cleopatra di pertempuran Alexandria, yang membuat keduanya melakukan bunuh diri. Dengan berakhirnya peperangan ini, kerajaan Mesir kuno akhirnya jatuh dan dianeksasi ke dalam Romawi. Octavian menjadi penguasa Romawi satu-satunya. Karena Romawi telah mengalami banyak sekali perang saudara di akhir-akhir ini, orang-orang Romawi sangat lelah dengan masa konflik. Dengan Octavian sebagai pemimpin, ia menjanjikan perdamaian yang diterima dengan baik oleh penduduk Romawi, baik itu para senat, bangsawan, ataupun rakyat biasa. Ia juga sangat populer di mata legiun Romawi, ditambah dengan bantuan sekutu terdekatnya Agrippa. Octavian menguasai Romawi sepenuhnya tanpa ada tantangan. Di tahun 27 sebelum Masehi, Senat memberikan gelar yang baru kepada Octavian, yaitu Augustus, yang dalam bahasa Latin berarti yang perkasa. Octavian juga menggunakan gelar Imperator. Gelar resmi pemerintahan Octavian pada saat ini adalah Imperator Kaisar Augustus. Banyak ahli sejarah mengatakan bahwa pada masa inilah Kekaisaran Romawi resmi berdiri, menggantikan Republik Romawi. Kekaisaran Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Augustus pun mengalami masa pertumbuhan yang besar-besaran. Ia melakukan reformasi di berbagai bidang, baik itu politik, militer, administrasi, keagamaan, dan lain-lain. Ia juga memperluas wilayah kekuasaan Romawi ke segala arah, membawa prestasi besar baginya. Augustus juga melakukan proyek pembangunan besar-besaran kepada Romawi. Banyak bangunan-bangunan terkenal yang dibangun Augustus, contohnya seperti Temple of Caesar, Forum Augustus, Mausoleum Augustus, dan masih banyak lagi proyek bangunan yang dimulainya.
Masa pemerintahannya juga memulai periode yang dinamai Pax Romana atau perdamaian Romawi, di mana Kekaisaran Romawi mengalami pertumbuhan yang besar dengan masa damai yang berlangsung lebih dari 1 abad. Sampai disinilah pembahasan kita tentang pendiri dari Kekaisaran Romawi ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.